Deadly juga yang sudah mendengar pertahanan dan bakal menghancurkan lane-nya, tapi NGT juga harus terkena knockdown, Bigan. Berhasil ditembakkan dan langsung di NGU. Abu di sana masih mendapatkan, ternyata Aero yang rata di posisi 12 jalan yang lain. Info dari Aura kali memanas. Tosa yang dimana Mister 05, Mister 13, Abu dan Street bakal turun ke arah observatory. Sementara itu ada Rebellion yang sudah menguasai area si pihaknya as always. Kali ini area melee juga akan dikuasai juga bersama Thanos dan kawan-kawan yang bakal join to fight kali ini. Thanos, hati-hati Thanos, jarinya sayang ya. Jari manisnya ya sayangnya. Jaga ya sayang ya. Ya dijaga ya. Oke. Baby Mbun di sini Aura tidak ada gangguan juga, tetapi sepertinya ini bakal jadi sulit untuk para member dari NXT Liga Game karena di sana ternyata Deadpool harus dipulangkan ke lobby oleh salah satu member dari Rimo Arjuna karena memang posisi drop zone dari NXT Liga Game sendiri ini begitu jauh di area Rim 6 Village, tetapi emang kondisi pesawatnya juga agak sedikit jauh dari drop zone mereka dan ini menjadi satu kerugian di awal untuk NXT Liga Game karena belum genap 2 menit pertempuran dimulai, mereka harus sudah kehilangan satu membernya. Wah sayang banget, tapi uniknya juga di sini Bonafide ternyata turun di area Sentosa, turun dan mengganggu pertahanan dari teman-teman DG Esport. Yang dimana kalau kita juga tahu ya DG Esport di sini masih belum nge-up juga performanya. Dan benar-benar langsung ditabrak begitu saja sama teman-teman Bonafide yang kemungkinan akan mencoba mempertahankan posisi amannya dia. Tapi kali ini sepertinya dari Bonafide dan juga DG masih belum terlalu bergesekan juga untuk di early-nya, dan kita bisa lihat di sini ternyata sudah mulai ada firing di mana Rehansia sudah mengeluarkan medkitnya mencoba untuk regroup dulu ya kan bersama teman-teman Bonafide. Dan gue rasa sepertinya dari kedua tim ini let's say kita bisa lihat juga DG benar-benar langsung ngejauh dan meninggalkan pertahanan dari Sentosanya sendiri, Bigan. Ya, gue inget apa yang tadi dibilang sama Bung Surya ya, ada beberapa tim yang memang sorry to say mereka udah kecil kesempatan untuk bisa memastikan diri menjadi juara 1 dan juara 2 di pot kecilnya, tetapi justru tim-tim yang di bawah adalah tim yang paling berbahaya karena mereka bisa ngebuat permainan menjadi tidak terbaca dan apa ya, menghancurkan planning untuk tim-tim yang sudah berada di atas. Ya, itu memang satu strategi yang paling sulit untuk dihindari ya, Bigan ya. Apalagi ini diambilnya dari masing-masing pot itu 2 tim doang. Dan kita juga udah bisa lihat untuk pertahanan dari match middle sampai sekarang itu juga kita lihat konsisten tim-tim yang sudah memang memasuki top 1 dan top 2-nya. Yang benar-benar berada di pucuknya sampai sekarang. Dan kalau kita lihat juga ya, ini banyak banget tim-tim yang mencoba untuk menghindari peperangan juga nih, Bigan. Yes, dan juga Bigan gue mau remind juga nih, nanti di week ke depan itu ada apa, Bigan? Final day yang tentunya hanya misalkan 2 hari saja di hari Sabtu dan hari Minggu. Dan ini sebagai penentuan buat mereka ya. Betul. Penentuan buat mereka dan kita sebagai penikmat dan penonton juga kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah bundle eksklusif dan item-item secara gratis dengan satu milestone yang harus tercapai, yaitu kalau kita mencapai 450.000 penonton. Wow, itu untuk di final week ya, yang kalau dimana tembus 450.000 penonton kita bisa dapetin bundle dan banyak item menarik pastinya. Dan juga minggu depan itu menjadi penentuan dan kesempatan terakhir untuk memperebutkan slot ke Free Fire Indonesian Master 2021 Fall. Yes, dan untuk champion di tiap grup kecilnya masing-masing juga mereka sudah bakal bisa memastikan diri kalau mereka itu sudah menyimpan tiket untuk Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 tentunya. Nah itu dia, jadi uniknya ya, ada 2 slot yang memang harus mereka pertahankan, yaitu slot untuk Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 dan juga FFIM ya. Dan kita bakal lihat juga di sini, Bigan, ternyata dari masing-masing timnya yang memang masih aman, tapi tidak ternyata di area Rimo Arjuna yang kini sudah mengantongi beberapa poin killnya. Ya, di arah sini juga kita melihat di area Mars Electric nampaknya untuk para member dari tim DG Esports mereka sudah bertemu dengan anak-anak dari Rans Esports, yang mana kalau bisa gue bilang dari matchday awal pun mereka selalu bertemu, kalau nggak di Pocinok ya di Mars, dengan arah rotasi dari DG Esports yang sebetulnya agak tertahan oleh tim Bonafide yang memutuskan untuk turun di Sentosa, membuat tim DG-nya berpindah menuju ke Mars Electric, dan ini juga merupakan salah satu jalan rotasi
dari anak-anak Rans Sport yang ternyata suara tembakan sudah dikeluarkan oleh sang Fori menuju ke arah lawannya kali ini, tetapi masih belum ada korban yang berjatuhan. Peluru-peluru juga sudah mulai terlihat, mulai masuk menuju ke tubuh dari seorang Fori, dan sepertinya dari tim DG sendiri mereka bakal gak terlalu bernafsu untuk melakukan team fight karena memang mereka banyak banget PR yang harus mereka benahi ya. Iya, dan ini cukup susah juga ya sebenarnya untuk teman-teman dari DG Sportcast sendiri, yang dimana sebenarnya mereka tuh lumayan nothing tulus juga untuk ini. Tapi kita bisa lihat juga di sini ternyata ada teman-teman NXL Liga Game. Jar sudah mencoba untuk satu tappingan ke arah depan. Yes, dengan snipernya sudah menembak menuju ke arah King of Sniper lainnya. Di sana sudah ada Rama, dan ternyata dari NXL Liga Game mereka melakukan permainan cepat, melakukan rotasi cepat setelah mereka turun di area Rim 6 Village. Bahkan posisi mereka tidak terkat rotasinya oleh anak-anak dari Aura, karena seharusnya kalau boleh gua mention, kalau gua nggak salah inget juga, beberapa kali rotasi dari NXL Liga Game itu selalu tertahan oleh Aura dan mereka selalu menjadi makanan empuk untuk tim Aura. Tetapi untuk hari ini mereka melakukan rotasi lebih cepat, melakukan fast looting di area Rim 6 Village, dan mereka tidak terkat oleh Aura. Iya, walaupun di sini harus kehilangan satu membernya ya. But it's okay, dengan pertahanan dia sudah mendapatkan satu tower juga, dan gue rasa harusnya masih cukup oke juga sampai ke middle gamenya. Dan kita masih bisa melihat juga tim-tim yang masih utuh. Tentunya gue mau mention juga tadi EVOS-nya sendiri kan as always turun di area observe. Udah pasti dia mencoba untuk mempertahankan masih dengan posisi klasik EVOS seperti biasa. Pasti masih berada di luar zona, masih di area atas, sedangkan udah banyak banget tim-tim yang bakal langsung masuk ke area tengah, yang dimana mencoba untuk mengambil posisi aman, zona aman harusnya. Dan itu yang dilakukan oleh EVOS. Dia lenggang dulu sih karena dia tahu nggak ada Kings. Oh iya, mereka tahu kalau hari ini Kingsnya nggak main. Dan lu masih inget gak momen dimana kalau kemarin ya, kalau nggak salah emang kita berdua yang nge-cast deh, momen klasik EVOS mereka main di luar zona dan mereka menggunakan Metamisha. Iya, masih dong. Itu kan? Gua nggak akan lupa yang namanya Sam 13 pakai double vector. Yo, itu dia. Dan mungkin juga ini bakal terjadi karena memang komposisinya masih sama ya, dengan strategi yang sama yang lu bilang klasik EVOS ini bakal terjadi. Tetapi kalau boleh gue inget juga, Red Bull Rebellion juga melakukan hal yang sama waktu itu. Ya, dan ini yang masih gue bingungkan, apakah EVOS akan menggunakan Metamisha-nya lagi ataukah memang klasik EVOS lagi nih? Karena kalau gue rasa EVOS sendiri tuh cukup gap poinnya tuh juga nggak terlalu jauh dari Onyx Olympus, dan ini bahaya semisal Onyx Olympus dengan seperti Onyx Olympus yang biasanya yang sangat kuat bahkan sampai ke late game. Ini kalau misalkan skenario-nya hari ini EVOS-nya dapat 17 atau dan Onyx-nya dapat 20 poin, kalau gua agak salah ingat harusnya si Onyx udah bisa mimpin di posisi 1, tapi hanya gap 1 poin aja dengan tim EVOS. Tapi ngomong-ngomong soal Onyx, kali ini kita sudah melihat Onyx Olympusnya sudah mulai dikontakin oleh para member dari Aero MBR, yang memang dari Aero MBR sendiri mereka sudah turun di area pick dan mereka juga berupaya untuk menguasai area pick itu sendiri. Ya, yang dimana tadi ada Kapten Halshan juga yang sudah mengeluarkan satu suara tembakan menggunakan Woodpecker ya, mengarah ke arah teman-teman dari Onyx Olympus. Yang harusnya Onyx Olympus tahu, Onyx Olympus sudah mengeluarkan beberapa resource mereka. Glue wall sudah benar-benar di pop up di sana, cukup banyak juga. Dan gue rasa di sini sepertinya dari Onyx Olympus yang rotasinya biasanya dari Cape Town mengarah ke Kota Tua, tapi kali ini dia mengambil ke area pick dan benar-benar ambil di tengah map. Cukup beresiko. Kenapa? Karena kemungkinan juga teman-teman dari Sesalvaing yang turun di area mil kemungkinan bakal langsung mengarah ke arah tengah. Ya. Kalau gue inget juga, sebetulnya harusnya dari saya sendiri ini masih ada. Nah, bener kan, ada di pick. Nah, RBR juga ternyata mereka sudah ada di dalam zona dengan cepat. Ini di sana juga udah ada para member dari First Rider. Dan harusnya kalau gue salah ingat, Rimo Arjuna juga biasanya mengambil tower. Iya, harusnya. Plus ada momen di mana RBR waktu itu harus keculik 2 membernya oleh para member dari Rimo Arjuna ketika si Rimonya ini memutuskan untuk menguasai 2 tower di antara Hangar dan juga Bima Sakti di area sana ya. Tapi sekarang untuk RBR sendiri, ketika mereka memutuskan masuk dalam zona di zona kedua, mereka udah nggak dapat gangguan, tetapi mereka belum punya kompon nih. Kalau gue lihat tadi mereka masih ada di area jalanan. Iya benar, dan gua rasa di sini dengan satu Ziggs yang mengeluarkan UAV Light Blue-nya,
mencoba untuk mendapatkan informasi lebih akurat di mana sih posisi musuh yang berada di area tengah-tengah ini, dan itu cukup terlalu cepat nggak sih? Terlalu cepat untuk dikeluarkan sekarang karena kemungkinan dia bisa make sure untuk posisi untuk zona kedua. Tapi kita belum tahu dengan zona posisi ketiganya gimana, dan gua rasa sepertinya teman-teman dari Onyx itu dia benar-benar ngambil langkah, ya udah gue bakal ngambil kompon yang memang udah paling pakem di area tengah-tengah atau di dalam zonanya sendiri. Ya, mereka juga harus menempuh jalan terlebih dahulu lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam zona selanjutnya untuk tim Onyx sendiri. Dan kalau kita lihat pergerakan dari SES yang hampir saja bertemu dengan tim Onyx, ini ternyata tidak terjadi pertempuran antara SES Alpha Inc dan juga tim Onyx Olympus. Tapi EVOS ini dia Sam terpin dengan Misha dan juga Vector yang sudah digunakan sudah mulai masuk menuju area pertahanan dari tim Remo Arjuna, tapi ternyata Mr. Noli harus ditumbangkan dan bakal sudah diselamatkan terlebih dahulu karena memang masih ada satu building yang digunakan untuk melakukan penyelamatan, berlari dengan memegang sebuah senjata shotgun mininya untuk memblok tembakan dari tim Remo Arjuna. Bakal di setup kali ini oleh para member dari tim EVOS, tetapi ternyata di sana one shot sudah terima serang Sam tertin menuju ke arah tim dari EVOS, sementara Aura juga di sini sudah mulai ikut campur berupaya melepaskan tembakan menuju ke arah pertemuan yang terjadi. Kimin berhasil menembakkan kembali Mr. 05 dan kali ini sepertinya masih bisa diselamatkan dan 3 tim yang harusnya bakal ngefight di area Clock Tower. Ya, ini yang gua bisa lihat ya untuk teman-teman EVOS Divine yang ternyata menggunakan meta mission-nya. 2 orang menggunakan double vector, which is itu adalah Sam 13 dan juga Abu yang tadi sudah menggunakan vehicle-nya, tapi memang posisinya sulit karena waktu dia mau mengarah ke arah Clock Tower itu memang sudah diamankan sama teman-teman dari Remo Arjuna, dan dengan senjata XC18 yang cukup sakit juga dari seorang Kimit dan kawan-kawannya tadi mencoba untuk nge-spray teman-teman dari EVOS yang memang sepertinya memang nggak bisa melakukan dan ngebalas tembakan jarak jauhnya, dan kali ini juga sudah berhasil untuk menguasai satu compound di Clock Tower untuk para member dari tim EVOS Divine. Ini harusnya kalau misalkan gue selalu ingat kalau misalkan EVOS bermain dengan klasik EVOS-nya dan zonanya masih sekitaran area Clock Tower dan Factory, mereka selalu 75% bisa untuk mendapatkan buya, at least mereka bisa finish di posisi 3 teratas lah. Tapi sekarang kondisinya adalah untuk area Factory-nya sendiri di pinggirannya ini udah ada anak-anak dari First Rider, dan untuk EVOS-nya sendiri di area Clock Tower mereka justru sudah tertahan oleh tim Remo Arjuna, dan ini dia zonanya ternyata berpihak ke arah EVOS. Bahkan Clock Tower-nya terbagi menjadi 2 dan memaksa Remo Arjuna bersama dengan tim Aura Ignite sepertinya harus bertempur, harus fight di sini, yang mana Engot sudah mulai melemparkan satu buah granatnya ke arah atas, tapi impactnya sudah tertembak sendirian saja dia di sana. Kali ini bakal maju seorang Remo Jai, Chrono nyalakan masuk ke arah bawah, Glowally buka kali ini Jai juga sudah maju ke arah bawah, impact tertembak cukup low, cukup sekarat, bakal mendapatkan backup dari rekan-rekan kali ini. Sementara Remo juga nggak mau terlalu terburu-buru dan First Rider cukup mantau dari arah tower, masih saling bisa mengamankan dirinya masing-masing. Ya, dan kita harus waspada juga. Kenapa? Karena masih ada teman-teman dari Ransi Esport ternyata yang berada di belakang teman-teman dari Aura Esport. Walaupun posisinya sebenarnya di sini Aura mencoba untuk masuk ke dalam zona lebih aman lagi, tapi dia juga harus sadar bahwa di dalam zona atau Clock Tower-nya sendiri itu memang sudah dihuni oleh 2 tim, dan di belakangnya ada Rans. Lagi-lagi Rans bisa menjadi advantage juga semisal dia menggunakan sebaik-baiknya, dimana sebenarnya ada teman-teman Aura yang kemungkinan bahkan mengobrak-abrik posisi dari kedua tim ini, dan Rans bisa mencoba untuk nge-split masuk ke arah pertahanan dari Clock Tower itu. Dan kita bakal bergeser dulu sejenak Bigan, yang dimana sebenarnya ini masih ada peperangan yang cukup sengit juga antara DG Esport dan juga Onyx Olympus. Ya, ini sebetulnya pertempuran yang masih bisa dihindari oleh anak-anak dari tim DG Esports sendiri. Kalau misalkan mereka komit mau melakukan fight di sana, itu harus lebih hati-hati juga karena di belakang itu udah ada anak-anak dari CS Alpha Inc yang sudah memiliki kompon yang lebih enak dan mereka bisa saja terundang untuk melakukan after party. Tetapi di sini Baby pun sudah ada EVOS dan juga Aura. Oke, dan kali ini kita bisa lihat di sini Mr. 05 lagi-lagi menggunakan medicalnya, dan gua rasa di sini ada Deadly juga yang sudah mendengar pertahanan dan bakal menghancurkan lane-nya, tapi AMG juga harus terkena knockdown, Bigan. Berhasil ditembakkan dan langsung di end gang Gawu. Abu di sana masih mendapatkan, ternyata Aero yang rata di posisi 12 jalan yang lain. EVOS dan Aura kali ini memanas, bakal ditumbangkan di posisi 11, tetapi kali ini dari tim Rans Esport join the party. Mr. 05-nya harus sudah terkena knockdown kali ini, sudah trending. Sudah kali ini dari tim EVOS-nya juga cukup kesulitan karena Rans datang di waktu yang sangat tepat sebagai orang ketiga dan ternyata tumbang
tumbang juga. Hashtag 11 dan hashtag 10 berurutan dan Rans menjadi tim yang selamat di area Clock Tower. Banjir nih di kolom komentar hashtag 10 sama hashtag 11 Baby Bun. Iya, ini yang gue bilang advantage dari teman-teman Rans Esports yang dimana dia bisa menggunakan kesempatan itu saat ada dua tim yang lagi fight. Tapi kali ini ada Bonafide Biga bersama dengan tim Primor. Primor yang fight gigi kali ini hanya bakal diselamatkan tapi cukup sulit, malah dua orangnya harus rehan. Masih ada asa, masih ada kesempatan untuk menggelar medkitnya, bahkan masih bisa untuk merevive saat rekannya. Randy juga berhasil diselamatkan beserta dengan Ahnafnya hidup kembali, akhirnya harus sudah terending ternyata di sana. Randy masih menggelar medkit tapi terbuka sudah keluarnya dan Ahnaf juga tumbang, harus rata di posisi ke-9. Oke, dan kali ini ternyata teman-teman dari Bonafide berhasil untuk nge-secure 4 kill poinnya walaupun harus kehilangan satu orang gedenya. Kali ini kita bakal lihat di mana ada teman-teman dari Scooper dan kawan-kawan. Joker bakal mencoba untuk mengamankan posisi dan juga Scooper mencoba untuk nge-tapping ke arah depan sana, Biga. Yes, DG Esports juga ternyata kali ini harus sudah tumbang 3 membernya, mana Made masih terlalu jauh di arah belakang dengan shotgun dan juga AWM-nya. Kali ini bakal masuk ke arah pertahanan dari Tim Onyx yang masih lengkap dengan 4 orang dan ini bakal jadi sulit untuk Made sendirian saja kalau misalkan mereka harus melawan 4 member dari Tim Onyx Olympus. Dan kali ini sepertinya Made bakal sedikit menahan terlebih dahulu dan melihat pergerakan dari Tim Onyx Olympus yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Made sendiri dengan resource yang tidak begitu banyak, secara melihat glownya juga cuma 2 dan medicnya 4, ini bakal sulit untuk Made sendirian saja. Onyx juga melepaskan tembakan ke arah First Rider di arah sana, ternyata harus tertumbang di posisi 8 dan Sixia juga berhasil menumbangkan seorang Jars, langsung terending oleh seorang Joy. Ternyata Giba masih ada menumbangkan seorang Joy di arah sana. NXL-nya harus tertumbang di posisi ke-7, Sesnya masih ada, DG-nya harus sudah tereliminasi, masih belum dapat kill juga. Ternyata Bara kali ini dengan MAG7-nya masih bisa untuk menahan pergerakan di arah bawah dan ada Onyx di arah atas. Calvin berhasil merupakan lawannya, kali ada granat yang bakal masuk ke arah Bara tetapi masih bisa dicoba dihindari terlebih dahulu. Duelnya udah habis, Baranya tertembak, Bonafide-nya rata ternyata oleh granat seorang Iki sendirian saja. RBR masih berupaya untuk mendapatkan momentumnya dan melihat negara Tim Onyx Olympus yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya kali ini, tetapi ditahan dengan duel yang dipasang oleh Tim Onyx Olympus. Oke, kali ini Joy masih mencoba untuk nge-tapping ke arah depan sana. Onyx Olympus masih posisi yang cukup sulit juga menggunakan double vector dan kawan-kawannya, dan kali ini ternyata Mr. Lonely yang masih menggunakan double vector masih belum melakukan do something karena dia sulit banget mencoba untuk ngebalaskan firingnya, Bigan. Yes, yang mana secara Bara sudah training, bahkan ternyata ada Gare yang mengknackdown dirinya sendiri dengan MC9. Felix Vario berhasil menemukan Mr. Home kali ini. Gare bakal diselamatkan, tembakan keluar konser Zixia kali ini Mr. Home-nya harus sudah terending. Sementara Gare sulit diselamatkan. Kali ini Zixia-nya masuk menerobos ke dalam krono, malah tumbang dan Onyx rata di posisi keempat. RBR-nya masuk menuju ketiga besar tapi harus sudah tumbang di luar zona kali ini. Sepertinya Rans memiliki asa untuk masuk menuju ketika besar dan berupaya untuk mendapatkan buyanya. Kelontar, coba dilontarkan ke depan, masih belum berhasil untuk menumbangkan lawannya. Kali ini seorang Iki yang sudah mengantongi 3 kill bakal regroup bersama dengan 1 orang Marsha, 1 orang rekannya di balik sebuah glue wall. Granat disiapkan ke arah Jojo di hadapan sana, sudah dilemparkan dan jebret masih belum terkena. Krononya udah nyalakan juga, menjadi sebuah informasi 1 minus obstacle untuk seorang Jojo kali ini karena Jojo ngambil glue wall, gak ada krono lagi. Coba masuk ke dalam zona tetapi menahan diri dan rata terkena granat seorang Iki. 2 melawan 3 dari RBR kali ini. Lonely terkena sebuah pelontar, masih Iki memiliki asa dengan rasanya melepaskan tembakan tapi harus kebanggaan Buya